Selamat pagi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi Manajemen Hubungan Masyarakat dan Sekolah dengan mata kuliah MP-MBS dengan dosen Ibu Dr. E. Handayani Tias. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri Deborah Pardosi dan nama teman saya Mipanius Kogoya. Oke, pada kesempatan kali ini materi manajemen hubungan masyarakat dan sekolah akan dimulai oleh teman saya Mipanius Kogoya. Mipanius Kogoya, saya persilahkan. Terima kasih. Saya sendiri Mipanius Kogoya dan teman saya Deborah Pardosi. Manajemen hubungan masyarakat dan sekolah. Kata manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Jadi, manajemen dapat dikatakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan menciptakan tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Uh, Kemudian istilah sekolah di sini merupakan sebuah konsep yang luas yang mencakup baik dari lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal. Sedangkan istilah masyarakat merupakan konsep yang mengacu pada semua individu, kelompok, lembaga, atau organisasi yang berada di luar sekolah sebagai lembaga pendidikan. Oke, di sini ada pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi, hubungan dengan masyarakat bagi suatu sekolah adalah hubungan dua arah antara sekolah dan masyarakat untuk memusyawarahkan ide-ide dan informasi-informasi tertentu yang berguna bagi peningkatan pendidikan. Hubungan dengan masyarakat didasarkan dengan ketentuan bahwa masyarakat adalah salah satu penanggung jawab sekolah. Proses belajar serta media pendidikan juga terjadi dan ada di masyarakat. Masyarakat menaruh perhatian terhadap pendidikan dari putra putrinya. Kemudian di sini ada tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat ya, yang ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat. Tujuannya itu untuk yang pertama memelihara kelangsungan hidup sekolah, yang kedua ada meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada memperlancar proses belajar mengajar, dan yang keempat ada memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Dan di sini ada manajemen hubungan masyarakat dan sekolah yang ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tujuan hubungan dengan sekolah adalah untuk satu, memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental dan spiritual. Kemudian yang kedua ada memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat ada memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya. Baiklah, yang selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih atas pembahasannya, Mipa. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang manajemen hubungan masyarakat dan sekolah. Nah, yang selanjutnya adalah peranan pihak-pihak yang terkait hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama adalah peranan orang tua. Di mana peranan orang tua ini sendiri, yang pertama ini kita lihat mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah.
Nah, ini pasti orang tua akan mendukung suatu pelaksanaan belajar mengajar di sekolah. Nah, daripada itu maka orang tua harus menanya anaknya udah sampai di mana, apa kesulitan yang dihadapi oleh anaknya pada saat pembelajaran. Sehingga orang tua harus perlu perhatian terhadap anak-anaknya. Nah, yang kedua itu berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas. Kemudian bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki. Sesuai yang saya bilang tadi, seseorang orang tua itu harus memberi perhatian kepada anak-anaknya jika ada masalah atau kesulitan yang alami di sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah nomor 3, menginformasikan nilai-nilai positif dari pelaksanaan kegiatan di sekolah kepada masyarakat secara luas. Kemudian, bekerja sama dengan anggota komite sekolah atau pihak lain dalam pengadaan sumber belajar. Kemudian, aktif bekerja sama dengan guru dalam proses pembelajaran untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian, aktif dalam memberikan ide atau gagasan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih. Nah, di sini dikatakan peranan orang tua itu sangat penting sekali. Dikatakan bahwa sebagai orang tua itu aktif bekerja sama dengan guru. Nah, di dalam sekolah kami waktu SMA, guru itu bisa berkomunikasi antara orang tua dari siswa-siswi yang ada di sekolah kami. Nah, daripada itu kita diharapkan bisa berkomunikasi juga dengan orang tua apa kesulitan kita, sehingga nantinya kan orang tua sama guru itu bisa berkomunikasi gimana solusinya. Nah, tadi kan bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah, mengajak dan masukkannya ke sekolah. Nah, hal inilah yang paling pertama dipikirkan orang tua, makanya perlu adanya komunikasi. Pasti setiap masalah itu pasti ada jalannya. Di sini dengan canggihnya teknologi sekarang, anak-anak itu harus disekolahkan supaya mentalnya terdidik dan adanya sopan santun terhadap orang tua yang di atasnya. Itulah dikatakan untuk memasukkannya ke sekolah, karena anak yang dididik dari SD itu akan berpengaruh besar terhadap nanti kalau dia sudah SMP, SMA maupun nantinya menjadi mahasiswa. Kemudian menjelaskan manfaat dan tujuan sekolah kepada orang tua. Ini juga harus dilakukan seseorang guru supaya orang tua yakin nih bahwa sekolah ini bisa kepada anak saya, karena guru itu harus meyakinkan terhadap orang tua. Diketahui bibit dari sekolah tersebut. Kemudian mempersiapkan anak agar berani berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kurikulum. Nah, di sini juga kalau misalnya ada pelajaran yang mengunjungi museum, itu juga kan nantinya anak-anak peserta didik itu, oh begini benda ini, oh begini, nanti akan berinteraksi antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Kemudian memperingati hari-hari besar keagamaan dan nasional. Ini juga sangat penting dilakukan karena orang tua itu juga kan hari-hari besar itu juga diingat, seperti hari kenaikan Yesus Kristus dan lainnya. Kemudian mengajak orang tua dan anggota masyarakat terlibat di sekolah atau di kelas. Itulah yang dikatakan peranan guru berkomunikasi secara berkala dengan keluarga. Kemudian yang selanjutnya itu adalah peranan komite sekolah atau secara kontekstual. Pemberi pertimbangan atau advisory agensi dalam penentu dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di suatu pendidikan. Peranan komite sekolah ini sangat penting. Komite sekolah lah yang akan memberi pertimbangan suatu kebijakan dari pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah dari tersebut.
Yang kedua juga pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah lah yang akan memberi dukungan. Tadi dikatakan kan baik secara pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Kemudian sebagai pengontrol, komite sekolah lah yang akan mengontrol dalam rangka apapun yang diselenggarakan di satuan pendidikan atau di sekolah tersebut. Kemudian sebagai mediator, sebagai mediator atau sebagai itulah sebagai mediator. Itulah yang terakhir itu adalah sebagai mediator antara pemerintah atau eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Kemudian peranan kepala sekolah. Peranan kepala sekolah ini juga sangat penting sekali di suatu sekolah. Inilah yang paling mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Pasti kepala sekolah harus membuat suatu susunan untuk bagaimana antara hubungan sekolah itu dengan orang tua siswa itu berjalan dengan baik. Yang kemudian memelihara hubungan baik dengan EBP atau yang mengurus segala, misalnya ada anak yang nakal, berapa kali tidak hadir, inilah yang akan berurusan atau disebut dengan guru BP. Kemudian memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta. Disinilah kepala sekolah harus bertindak supaya nantinya kan kalau ada bantuan dari pemerintah itu akan diberi kepada sekolah supaya sekolahnya lebih maju. Misalnya pemberian buku paket untuk belajar peserta didik atau siswa. Kemudian memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam media komunikasi. Nah, di sini kepala sekolah juga harus bagaimana caranya supaya masyarakat itu mengetahui fungsi sekolah itu dari media komunikasi. Bisa juga dari surat kabar dan media lainnya. Kemudian mencari dukungan dari masyarakat, seperti yang dikatakan tadi, bahwa masyarakat itu sangat penting dalam sekolah. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang diperoleh secara tepat, sehingga mampu meningkatkan proses mengajar dan belajar. Nah, dikatakan di sini kan memanfaatkan sumber-sumber daya. Seperti ada tadi dikatakan bahwa kalau suatu ada pelajaran, kalau bisa dibawa ke museum, kalau misalnya belajar biologi itu kan harus dibawa ke Ragunan, atau bisa juga memperkenalkan hewan-hewan yang ada di tempat tersebut supaya peserta didik lebih mengingat daripada membaca. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimanakah manfaat hubungan sekolah itu dengan masyarakat. Yang pertama itu adalah bagi masyarakat. Di masyarakat itu sendiri, manfaat hubungan sekolah dan masyarakat yang pertama, tahu hal-hal persekolahan dan inovasi-inovasinya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Kemudian menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Kemudian melakukan tekanan atau tuntutan terhadap sekolah. Nah, dikatakan di sini sebagai misalnya masyarakat itu ada orang tua itu harus lebih tahu persekolahan anaknya itu gimana, supaya nanti jika ada kendala orang tua harus lebih aktif mengkomunikasikannya kepada guru. Bagaimanakah jika anak saya begini? Kemudian melakukan tekanan atau tuntutan terhadap sekolah. Belum tentu sih kalau anaknya yang nakal, orang tua tidak harus langsung menuntut sekolah tersebut. Bisa diceritakan secara baik-baik, jangan langsung menuntut sekolah tersebut. Nanti hal negatifnya, maka sekolah tersebut jadi tercoreng atau nama baiknya tidak bagus, begitu. Kemudian yang selanjutnya itu manfaat hubungan sekolah dan masyarakat bagi sekolah itu memperbesar dorongan
memperbesar dorongan, memudahkan memperbaiki pendidikan, memperbesar usaha meningkatkan profesi staf, konsep masyarakat tentang guru menjadi benar, mendapatkan koreksi dari kelompok penuntut, mendapatkan dukungan moral dari masyarakat, memudahkan meminta bantuan dan material dari masyarakat, memudahkan pemakaian media pendidikan di masyarakat, memudahkan pemanfaatan narasumber. Iyalah, benarlah kan kalau manfaat hubungan sekolah itu bagi sekolah, satu, memperbesar dorongan bahwa jika guru dan orang tua itu berkomunikasi, maka dorongannya juga nanti jika ada adiknya yang udah tamat, pasti nanti akan disekolahkan ke sekolah tersebut karena kakaknya ini sudah jelas bagaimana sekolah tersebut memiliki mutu yang baik. Kemudian memudahkan memperbaiki pendidikan. Memudahkan memperbaiki pendidikan ini maksudnya misalnya jika ada bantuan dari pemerintah nih tentang buku paket di perpustakaan, maka pemerintah memberikan buku paket ini untuk diberi kepada peserta didik supaya peserta didik lebih bisa membawa ke rumah buku paket tersebut. Kemudian konsep masyarakat tentang guru menjadi benar, ya kan? Tadi kan termasuk masyarakat itu adalah orang tua. Jika terjalin komunikasi masyarakat dengan guru, maka komunikasi itu akan menjadi baik dan benar. Baiklah, kemudian di sini ada jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada 3 jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah hubungan edukatif. Dikatakan di sini hubungan edukatif adalah hubungan kerjasama dalam mendidik anak atau murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan pendirian dan sikap pada diri anak. Nah, dikatakan di sini hubungan edukatif antara guru di dalam sekolah dan antara orang tua di dalam keluarga. Nah, di sini juga harus ada hubungan antara keterkaitan antara guru dan orang tua. Nah, dikatakan di sini agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan. Nah, jika dikatakan guru ini hal ini tidak bisa kamu lakukan. Sementara orang tua mengatakan hal ini bisa kamu lakukan. Nah, di sini dikatakan hubungan edukatif ini harus ada keterkaitan. Nah, daripada itu tidak ada lagi pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan pendiri dari sikap diri anak. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan kultural. Hubungan kultural adalah kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kemudian kita mengetahui bahwa sekolah itu merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan sebagai barometer bagi murid-muridnya. Kemudian dilihat dari cara kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat dari masyarakat tersebut. Nah, dikatakan pada hubungan kultural ini sendiri harus dimulai atas kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Kan tadi dikatakan hubungan kultural itu kerjasama sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina untuk mengembangkan. Jika terjadi hubungan antara sekolah dan masyarakat itu, maka otomatis adanya suatu pengembangan kebudayaan masyarakat. Dikatakan di sini kita mengetahui bahwa sekolah itu merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer. Nah, barometer itu sendiri bahwa sekolah itu harus menjadi suatu alat ukur bagi murid-muridnya. Nah, dilihat dari cara berpikirnya, kemudian kepercayaan pada masyarakatnya, kesenian itu juga dapat dibagikan kepada peserta didik supaya di dalam kesenian itu peserta didik lebih luas mengetahui bahwa kesenian masyarakat ini seperti yang diceritakan oleh masyarakat tersebut kepada sekolah. Kemudian yang terakhir itu adalah ada hubungan institusional, bahwa hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain
baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antar sekolah dan sekolah lainnya. Dikatakan hubungan institusional ini bahwa hubungan kerjasama itu harus perlu dilakukan supaya misalnya ada kekurangan kelebihan di SMP negeri segini terhadap kelebihan di SMP negeri segini, maka itu sekolah harus memiliki hubungan kerjasama untuk mendapatkan kelebihan, tapi mendapatkan kelebihan itu tidak dilakukan secara harus dilakukan secara hubungan yang sehat dengan dilakukannya hubungan kerjasama seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah teknik hubungan sekolah dengan masyarakat dan bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, teknik hubungan sekolah dengan masyarakat ini ada beberapa teknik-teknik yang menurut Soekarto Indra Fahrudin pada tahun 1989. Yang pertama itu harus dilakukan beberapa teknik. Yang pertama, laporan kepada orang tua murid, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran sekolah, kunjungan ke rumah murid melalui penjelasan oleh staf sekolah, gambaran keadaan sekolah melalui murid, melalui radio dan televisi. Kemudian laporan tahunan. Nah, di teknik hubungan sekolah ini dan masyarakat, pasti suatu sekolah harus memberi laporan kepada orang tua murid, bagaimanakah perkembangan anaknya di sekolah, ada keluhankah, ada prestasinya meningkatkah, maka itu juga harus dikonsultasikan terhadap orang tua murid. Nah, di buletin bulanan ini setiap sekolah juga harus memberi gimanakah perkembangan sekolah atau membuat beberapa surat kabar. Nah, seperti yang dikatakan ini penerbitan surat kabar. Kemudian ada juga dikatakan dengan pameran sekolah. Di sekolah kami pernah dibuat pameran sekolah seperti kelas 1 SMA sampai kelas 3 itu membuat yang dinamakannya stand. Ada juga percobaan dari kimia, percobaan biologi, itu dilihat oleh beberapa orang tua yang datang ke sekolah tersebut melihat pameran sekolah. Ada juga beberapa keterampilan dari murid itu, misalnya membuat bunga, membuat tas dari rajutan tas, dan masih banyak lagi. Itulah yang dikatakan dengan pameran sekolah. Kemudian beberapa sekolah juga melaksanakan kunjungan ke rumah murid melalui yang dijelaskan oleh staf sekolah. Kemudian juga ada gambaran keadaan sekolah melalui surat kabar, melalui radio dan televisi. Kemudian juga ada laporan tahunan. Kemudian di sini yang terakhir, bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Cara-cara dan alat yang dipakai sekolah untuk melakukan hubungan dengan masyarakat itu melalui aktivitas para siswa, aktivitas guru-guru, ekstrakurikuler, kunjungan masyarakat atau orang tua siswa ke sekolah, melalui media massa pertemuan dengan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidikan sekolah. Nah, bentuk hubungan sekolah ini dengan masyarakat bisa juga melalui pameran sekolah yang tadi kan, bahwa orang tua secara jelas melihat perkembangan anaknya bagaimana di sekolah. Nah, dari cara melihat dari pameran biologi itu kan otomatis orang tua, oh gini anak saya di sekolah. Kemudian juga melalui ekstrakurikuler. Kan ekstrakurikuler juga akan menambah wawasan si peserta didiknya ini, dan juga menambah pelajaran yang dari sekolah, atau memperluas, misalnya sudah dibahas keanekaragaman hayati, maka juga di ekstrakurikuler itu juga dibahas secara lebih detail lagi. Kemudian juga kunjungan masyarakat atau orang tua ke sekolah tadi melalui pameran sekolah, dan juga ada di sini masyarakat juga harus menaruh perhatian kepada pendidikan sekolah yang diberi orang tuanya itu sendiri. Oke, baiklah, sampai di sini penjelasan kami mengenai manajemen hubungan sekolah dan masyarakat.
dengan teman saya Mipandi Uskogoya. Jika kami mempunyai kesalahan baik dari tutur kata atau kalimat yang kami presentasikan melalui PPT ini, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.